Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Putri Ajahara dengan NIM 21307211011. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbandingan kebijakan publik e-commerce di negara Indonesia dan negara Singapura. New media merupakan istilah yang lekat dengan kemunculan sarana-sarana komunikasi melalui dunia maya. Kehadiran komputer dan internet sebagai media baru begitu memudahkan publik dalam berkomunikasi dan mengakses internet. Pemanfaatan new media oleh masyarakat pun kian beragam. Salah satunya ialah untuk melakukan transaksi jual beli. Sistem tersebut dinamakan perdagangan elektronik atau electronic commerce atau e-commerce. Karakteristik new media yang menyajikan akses tanpa batas, cepat, dan interaktif memudahkan konsumen dalam memperoleh suatu produk sesuai keinginan. Peluang ini dimanfaatkan oleh produsen dan distributor untuk memastikan suatu produk secara online. Perkembangan new media dalam 1 dekade terakhir mengalami kemajuan di seluruh dunia. Seiring pesatnya penggunaan new media, praktek e-commerce pun semakin meningkat. Hal ini memberikan pengaruh besar bagi perkembangan ekonomi negara-negara, baik makro maupun mikro. Untuk menunjangnya, diperlukan sebuah perangkat yang mengatur masalah pemanfaatan teknologi informasi dalam perniagaan secara lebih mendalam. Komisi Perdagangan Internasional (PBB) telah merumuskan suatu model kebijakan mengenai e-commerce yang kemudian diratifikasi oleh segenap negara anggotanya. Negara-negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia telah memiliki formulasi kebijakan tersendiri yang mengatur transaksi melalui media elektronik. Di antara negara-negara tersebut, Singapura sebagai negara maju di Asia Tenggara memiliki visi untuk menjadi pusat e-commerce internasional atau International Electronic Commerce Hub, yakni negara di mana seluruh transaksi perdagangan elektronik regional maupun internasional diproses. Tak heran bahwa Singapura memiliki perangkat regulasi mengenai kegiatan e-commerce yang lengkap dan memadai. Sementara itu, dengan bekal 237 juta penduduk, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang diproyeksi memiliki prospek menjanjikan dalam bidang e-commerce. Salah satu indikatornya ialah melalui belanja iklan di internet yang pertumbuhannya mencapai 200% dari tahun ke tahunnya. Sayangnya, aturan mengenai e-commerce di Indonesia belum selengkap dan sememadai Singapura. Singapura termasuk negara yang tanggap dengan perkembangan media menjadi pusat e-commerce internasional melalui salah satu tujuan yang harus dicapai demi mewujudkan goal besar Singapura sebagai pusat produksi dan penggunaan IT global. Pelaksanaan terbagi atas 4 fase awal di tahun 1980 sampai 1985 dengan terlebih dahulu mewujudkan sistem pemerintahan yang terkomputerisasi. Fase kedua dilaksanakan pada tahun 1986 sampai 1990 dengan mengupayakan agar komputerisasi dan kemudahan akses informasi dapat dinikmati masyarakat nasional, sehingga di fase ketiga sepanjang 1990 sampai 1999 Singapura menjadi intelijen Islam dan pusat IT. Memasuki tahun 2000, Singapura mencapai fase keempat dengan membangun negara menjadi pusat IT global. Rencana perwujudannya diupayakan dengan membangun kekuatan dalam perdagangan internasional, jasa keuangan internasional, serta infrastruktur telekomunikasi dan transportasi. Master plan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan e-commerce sebagai sebuah industri jasa dengan cara menarik investasi asing dalam kegiatan e-commerce, mempercepat jasa pengiriman elektronik sebagai salah satu pelayanan publik, mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggunakan jasa e-commerce, serta mengharmonisasi hukum dan kebijakan-kebijakan mengenai e-commerce. Hukum dan kebijakan yang terkait e-commerce menjadi tanggung jawab Badan Komputer Nasional atau National Computer Board atau NCB yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan dan Industri atau Ministry of Trade and Industry atau
FTI Singapura, Undang-Undang Transaksi Elektronik, Hak Kekayaan Intelektual, aturan mengenai alat bukti transaksi, pengaturan atas konten-konten dalam new media, persoalan pajak, serta prosedur ekspor dan impor merupakan aturan dasar dan infrastruktur teknis yang mengandung keamanan dan realisasi e-commerce. Masyarakat Indonesia menjadikan jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter untuk memasarkan produk. Volume perdagangan melalui media elektronik di Indonesia yang kian meningkat bukannya tanpa kendala. Beberapa permasalahannya seperti ketimpangan akses internet di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, infrastruktur jaringan kabel dan nirkabel yang kurang memadai, merupakan kendala teknis dalam bisnis melalui e-commerce. Secara umum, terdapat 5 faktor lain yang menghambat keberlangsungan kegiatan e-commerce di Indonesia. Selain akses dan infrastruktur, yaitu kesadaran masyarakat, keamanan dalam bertransaksi, keterbatasan fasilitas internet banking, budaya atau kebiasaan di Indonesia yang belum terbiasa dengan pemanfaatan new media dalam bidang perdagangan, serta hambatan dari pihak penyedia e-commerce yang tidak sepenuhnya memiliki kredibilitas dan dapat dipercaya. Hambatan-hambatan tersebut seyoganya dapat diatur melalui sebuah perangkat kebijakan yang memadai. Sementara belum ada kebijakan yang membahas secara komprehensif mengenai e-commerce di Indonesia. Sesungguhnya, kegiatan e-commerce dan jual beli konvensional memiliki karakteristik yang jauh berbeda, sehingga aturan yang komprehensif mengenai e-commerce di Indonesia mutlak diperlukan. Undang-undang yang ada saat ini belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai aturan dasar dan infrastruktur teknis yang mengandung keamanan dan realisasi e-commerce di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik pada awalnya diharapkan mampu menjawab segenap permasalahan publik terkait perkembangan IT di Indonesia. Dalam bab 5 undang-undang tersebut, transaksi elektronik dibahas melalui khusus yakni dari pasal 17 sampai pasal 12, namun pada kenyataannya undang-undang tersebut belum memadai untuk dijadikan payung hukum dalam kegiatan transaksi elektronik. Terutama e-commerce, rencana mengenai pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masuk ke dalam master plan. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI yang dicanangkan pemerintah Indonesia di tahun 2011 ini. Tanggung jawab atas hukum dan kebijakan mengenai teknologi informasi dan komunikasi berada di bawah naungan Departemen Komunikasi dan Informasi. Namun hingga kini, badan yang secara khusus menangani masalah seputar kegiatan e-commerce di Indonesia belum terbentuk. Sedangkan Singapura telah memiliki visi untuk menjadi pusat e-commerce internasional sejak tahun 1998 melalui e-commerce master plan. Visi tersebut merupakan fase keempat yang tercantum dalam strategi yang dibuat Singapura untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 1980, sedangkan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia baru disinggung dalam master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia atau MP3EI yang dicanangkan pada tahun 2011. Singapura merupakan negara kaya dan maju di Asia Tenggara. Negara tersebut memiliki keunggulan di bidang transportasi, pendidikan, dan keuangan. Keunggulan di bidang sosial ekonomi tersebut menjadi modal bagi Singapura untuk turut unggul di bidang teknologi, termasuk dalam pemanfaatan new media sebagai sarana perdagangan. Kesiapan Singapura atas kebijakan-kebijakan mengenai e-commerce juga didukung dengan kesiapan infrastruktur yang dimiliki oleh negara tersebut. Berbeda halnya dengan Indonesia, dari sisi sosial, Indonesia sebelum reformasi merupakan negara demokrasi semu. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan new media dan pemanfaatannya baru terlihat belakangan ini. Perubahan sikap tersebut didorong oleh kian banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi pengguna layanan internet dan kemudian memanfaatkannya untuk berbagai hal seperti perdagangan. Layanan-layanan e-commerce yang didirikan pihak swasta bermunculan. New media menjadi konsumsi publik, namun aturan main mengenai penggunaannya belum memadai, sehingga menimbulkan permasalahan
pembuatan undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik lebih didasarkan pada kebutuhan masyarakat ketimbang inisiatif pemerintah. Jika dorongan kebutuhan publik lebih berperan dalam pembuatan kebijakan di Indonesia, kesiapan dan motivasi pemerintah untuk memajukan negara lebih terlihat jelas sebagai faktor pendorong dikeluarkannya kebijakan mengenai e-commerce di Singapura. Secara sosial, masyarakat Singapura terbiasa menaati aturan pemerintah yang meskipun otoriter namun serius dalam mengupayakan kesejahteraan ekonomi penduduknya. Upaya untuk unggul di bidang teknologi dimulai di kalangan birokrasi. Sistem pemerintahan yang terkomputerisasi diupayakan oleh pemerintah. Selain itu, barulah dibangun masyarakat yang melek teknologi. Kebijakan di Indonesia merupakan bentuk dari peran serta masyarakat, sedangkan kebijakan di Singapura merupakan produk elit. Maka proses pembuatan kebijakan di Indonesia dapat dimaknai sebagai model kebijakan pluralis, sedangkan kebijakan di Singapura digolongkan sebagai kebijakan yang bersifat elitis. Di luar model kebijakan yang berlaku, perbandingan kebijakan mengenai e-commerce di Singapura dan di Indonesia dapat dilihat melalui faktor-faktor pendorong munculnya kebijakan. Efek dari perbandingan kebijakan mengenai e-commerce di Singapura dan di Indonesia tentu saja dapat dilihat dari pencapaian kedua negara tersebut dalam pemanfaatan new media melalui layanan e-commerce. Indonesia jelas jauh tertinggal dibanding Singapura. Berkat perencanaan dan tata aturan yang jelas, angka penjualan melalui layanan e-commerce di Singapura mencapai 1,23% dari produk domestik bruto di negara tersebut pada tahun 2000. Angka tersebut kian meningkat dari tahun ke tahunnya. Bukannya tidak mungkin bagi Indonesia untuk turut menjadi pusat e-commerce internasional. Partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan new media harus dipertahankan. Sedangkan kepedulian pemerintah Indonesia sebagai pembuat kebijakan perlu ditingkatkan. Masih banyak variabel sosial ekonomi lain yang mempengaruhi perbandingan kebijakan e-commerce antara Singapura dan Indonesia. Faktor tersebut tidak hanya berasal dari pemerintah. Masyarakat dan pemerintah saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, dalam hal ketersediaan fasilitas internet. Di satu sisi, pemerintah Indonesia memang tidak serius dalam menangani masalah pemerataan akses informasi. Namun, taraf perekonomian dan pendidikan masyarakat di Indonesia masih rendah sehingga tidak terlalu memperhatikan perkembangan new media. Meski jumlah pengguna internet kian meningkat dan geliat kemajuan layanan e-commerce kian terlihat, namun jumlahnya hanya sekian persen dari masyarakat kelas menengah di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan pemerintah tidak terlalu hirau terhadap masalah e-commerce di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.